Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada sore hari ini, hari Jumat tanggal 13 Safar 1433 Hijriah di masjid ini dalam rangka menuntut ilmu agama. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga majelis pada sore hari ini membawa manfaat bagi kita, terutama di dalam agama dan juga akhirat kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang sangat membuat kita berbahagia dan gembira hati kita adalah apa yang kita lihat di akhir-akhir ini dari semaraknya ilmu agama. Ilmu agama tersebar di penjuru dunia dalam berbagai bahasa. Dakwah di mana-mana. Pengajian yang tersebar di semua kota. Dan yang hadir dari berbagai golongan. Dari orang yang miskin sampai orang-orang yang kaya, laki-laki maupun wanita, yang anak-anak maupun yang dewasa. Semua hampir alhamdulillah banyak di antara mereka yang mulai sadar dari kelalaian mereka dan mau mulai menekuni ilmu agama. Dan ini adalah tentunya sebuah sesuatu yang menggembirakan bagi seorang muslim. Namun ternyata di sana ada juga pesaing berat bagi ilmu agama ini, di mana dia juga memiliki sesuatu yang menggiurkan, yang bisa menipu orang yang melihatnya, yaitu harta dunia. Banyak di antara kaum muslimin yang juga terlena dengan harta dunia ini, ya, sehingga apa? Sehingga mereka melupakan ilmu, ya, dan tidak mengingat hari akhir kecuali sedikit. Yang tidak mengingat adanya kematian, adanya hari akhir, ya, kecuali sedikit saja, ya. Dan bahkan yang membuat kita bersedih, ya, bersedih hati adalah sebagian saudara kita yang dulunya rajin dalam menuntut ilmu, ya, baik sebagai seorang pemula dalam menuntut ilmu ataupun sudah lanjutan. Banyak di antara mereka yang juga tertipu dengan dunia ini, sehingga sebagian mereka mengganti kenikmatan ilmu yang sudah Allah anugerahkan kepadanya, ya, diganti dengan kenikmatan dunia semata, ya, yang belum tentu dia dapatkan. Ilmu jelas dia tinggalkan, dan dunia belum tentu dia dapatkan. Dan tentunya ini adalah sesuatu yang sangat merugikan, dan kita memohon kepada
Semoga Allah SWT memberikan kita istiqamah dan mengembalikan saudara-saudara kita kepada Allah dengan pengembalian yang baik. Rasulullah SAW telah menyebutkan dua golongan ini, yaitu penuntut ilmu agama dengan pencari dunia di dalam sebuah hadis, dan mensifati keduanya sebagai orang yang rakus, orang yang tamak. Beliau sama-sama mengatakan, man humani la yashba'an. Dua orang atau dua golongan yang rakus yang tidak akan kenyang. Man humun fi ilmin la yashba'. Orang yang lapar, orang yang rakus di dalam ilmu agama, maka dia tidak akan kenyang. Wa man humun fi dunya la yashba'. Dan orang yang rakus terhadap dunia, maka dia juga tidak akan kenyang. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Hakim di dalam Al-Mustadrak dari Anas bin Malik. Hakim mengatakan hadisnya sahih dengan syarat Bukhari dan Muslim. Dan Imam Zahabi mengatakan saya tidak bukan penyakit di dalam hadis ini, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud, dia pernah memberikan sedikit keterangan tentang hadis ini. Beliau mengatakan, man humani la yashba'an. Dua orang yang rakus yang tidak akan kenyang, sahibul ilmi wa sahibud dunya. Penuntut ilmu dengan penuntut dunia tidak akan kenyang. Beliau mengatakan wala yastawiyan, dan keduanya ini tidak sama. Sama-sama rakus, akan tetapi tidak sama. Amma sahibul ilmi fayazdadu ridan bil rahman. Adapun orang yang menuntut ilmu agama, semakin dia banyak menuntut ilmu agama, semakin dia rakus, maka semakin bertambah keridhaan Allah kepadanya. Wa amma sahibud dunya fayatamada fid dunya. Maka adapun orang yang rakus dengan dunia, semakin dia rakus, maka dia akan semakin melampaui batas. Athar ini diriwayatkan oleh Ad-Darimi. Nah, pada kesempatan kali ini kita ingin mendengarkan nasihat yang sangat berharga dari seorang teladan kita, para salafus di antara salafus saleh, yaitu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di mana beliau memiliki nasihat yang bagus yang beliau tujukan kepada kita sebenarnya tentang masalah keutamaan ilmu di atas harta dunia. Berkata Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kepada Humayl bin Ziyad, ya Humayl bin Ziyad, al-qulubu aw'iyah fa khairuha aw'aha, ihfad ma aqulu lak, an-nasu thalathatun, fa'alimun rabbani wa muta'allimun ala sabili najah wa hamajun ri'a' atba'u kulli na'ikin yamiluna ma'a kulli rih, lam yastadi'u bi nuril ilmi wa lam yalja'u ila ruknin wathir. Al-ilmu khairun minal mal, al-ilmu yahrisuka wa anta tahrisul mal, al-ilmu yazku 'ala al-amali wal malu tanqusuhu an-nafaqah, wa mahabbatul ilmi dinun yudanu biha, al-ilmu yuksibu al-'alima at-ta'ata fi hayatihi wa jamilal uhduthati ba'da mautihi, wa sani'atul mal tazulu bi zawalihi, mata khuzanul amwal wa hum ahya', wal ulama'u baquna ma baqiya ad-dahru, a'yanuhum mafqudah wa amthaluhum fil qulubi mawjudah. Yang artinya, wahai Humayl bin Ziyad, hati adalah wadah, maka hati yang paling baik adalah yang paling banyak menampung. Hafalkanlah apa yang aku akan katakan kepadamu. Manusia ada 3 golongan: ulama rabbani, penuntut ilmu yang berada di atas jalan keselamatan, dan orang awam yang hanya mengikuti setiap orang yang berteriak. Mereka condong sesuai dengan arah angin, tidak menyinari diri dengan cahaya ilmu,
dan tidak berpegangan dengan pegangan yang kuat. Ilmu lebih baik daripada harta. Ilmu menjagamu, sedangkan harta engkau yang menjaganya. Ilmu bertambah, terus berkembang ketika diamalkan, sedangkan harta berkurang setiap kali dibelanjakan. Mencintai ilmu adalah termasuk agama yang kita beribadah kepada Allah dengan rasa cinta tersebut. Ilmu membuahkan ketaatan orang lain kepada alim tersebut selama dia masih hidup. Ilmu meninggalkan sebutan yang baik setelah meninggalnya orang alim tersebut. Apa yang diperbuat karena harta maka akan hilang bersama kemusnahan harta tersebut. Orang yang menumpuk harta meninggal sedang mereka dalam keadaan hidup, dan para ulama akan tetap ada selamanya. Jasad mereka hilang, musnah, akan tetapi sifat-sifat mereka ada di dalam hati manusia. Athar ini atau ucapan Ali bin Abi Thalib ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim di dalam Hilyatul Awliya dan juga Khatib Al-Baghdadi di dalam Tarikh Baghdad. Di dalam sanadnya ada seorang rawi yang memang ada pembicaraan. Akan tetapi Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan kemasyhuran athar ini sudah cukup. Ya, kemasyhuran athar ini, ucapan ini di antara para ulama ini sudah cukup ya dari memandang isnadnya. Jadi tidak perlu memandang isnadnya. Ini beliau katakan di dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in. Kemudian Abu Bakar Al-Khatib beliau mengatakan hadza haditsun hasan min ahsanil ahadits ma'nan wa asyrafiha lafzan. Ini adalah ucapan yang baik, termasuk ucapan yang paling baik maknanya dan paling mulia lafaznya. Jadi athar ini insyaallah sahih dan tidak ada masalah. Itu kemasyhuran dari athar ini sudah cukup dari apa? Dari kita tidak perlu kita melihat isnadnya. Penjelasan dari athar ini di masa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kita mengetahui bahwasanya Darul Khilafah, ibu kota kaum muslimin, saat itu berpindah dari Al-Madinah menuju ke Kufah yang sekarang disebut dengan Irak. Dan di sana Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib memiliki murid-murid yang belajar kepada beliau. Di antaranya adalah Umair ibn Ziyad, seorang tabi'in yang meninggal tahun 82 Hijriah dan dinilai thiqah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, meskipun ini memiliki pemahaman tasyayyu', yaitu orang-orang yang berpendapat mengedepankan Ali bin Abi Thalib di atas Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan Umail ini telah meriwayatkan beberapa hadis dari sebagian sahabat. Di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib, yang kemudian Umar bin Khattab, kemudian Abdullah bin Mas'ud, dan juga Abu Hurairah. Dan banyak juga ulama-ulama besar yang belajar kepada beliau. Di antaranya adalah Al-A'mash, Sulaiman bin Mihran, dan juga Abu Ishaq Al-Hamadani, dan juga yang lain. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata kepada Umair bin Ziyad ini, wahai Umair bin Ziyad, hati adalah wadah, maka hati yang paling baik adalah hati yang paling banyak menampung. Ini adalah isyarat atau keterangan dari Amirul Mukminin bahwasanya hati yang kita miliki ini adalah diibaratkan sebuah wadah. Wadah tempat yang digunakan untuk menampung ilmu. Beliau ingin menasihati kepada kita supaya kita benar-benar menjaga wadah dan tempat untuk menampung ilmu agama,
supaya kita sebagai seorang muslim benar-benar menjaga kebersihan hati kita, menservis hati kita. Bagaimana supaya ilmu yang datang ke hati ini betah berada di dalam hati kita. Karena dia diibaratkan sebagai apa? Sebagai wadah, tempat untuk menampung ilmu agama. Dan hati yang kotor dengan kemaksiatan, dengan dosa, maka hati yang seperti ini tidak cocok untuk ilmu agama. Ilmu tidak akan betah berada lama-lama di dalam hati yang kotor. Diibaratkan kalau kita memiliki rumah, ya, tentunya kita akan merasa betah dan nyaman apabila kita tinggal di rumah yang bersih, ya, yang rapi, tidak banyak hewan yang mengganggu kita, tidak banyak tikus, ya, tidak banyak kecoa, dan juga aman dari masuknya ular. Maka rumah yang seperti ini, rumah idaman yang bersih yang seperti ini, itu yang kita inginkan, dan kita akan betah tinggal di sana. Akan tapi kalau seseorang yang tinggal di sebuah rumah yang sempit, ya, kemudian kotor, banyak tikus keluar masuk, dia beranak pinak di rumah, ya, kemudian gak aman dari yang namanya ular, ya, maka rumah yang seperti ini, ya, orang yang tinggal di dalamnya tidak akan betah. Seandainya dia mau tinggal sebentar, ya, kemudian dia mencari rumah yang lain, meskipun harus ngontrak. Ya, ini diibaratkan adalah ilmu kita. Jadi ilmu akan betah di dalam sebuah hati yang bersih. Ya, semakin bersih hati kita, maka ilmu akan semakin betah berada di dalam hati kita. Tetapi kalau hati kita semakin kotor, ya, dengan kemaksiatan dan juga dosa, maka ilmu semakin tidak betah. Oleh karena itu, hendaknya seorang penuntut ilmu, ya, menjaga senantiasa dirinya dari kemaksiatan. Ya, kemaksiatan dalam berbagai macamnya. Entah itu maksiat yang berasal dari telinga, dari mata, memandang sesuatu yang diharamkan, ya, atau membayangkan dengan hatinya. Maka, ya, seorang penuntut ilmu hendaklah dia berusaha untuk tidak memperbanyak kemaksiatan, ya, menjaga hatinya, ya, membenteng hatinya dari kemaksiatan, dari kotoran-kotoran yang akan membuat ilmu yang ada dalam hati kita ini pergi. Seandainya terjadi kemaksiatan, ya, maka hendaklah dia segera menyapu, ya, segera membersihkan hatinya dari kemaksiatan tersebut, ya, dengan istighfar, dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengikuti, ya, kemaksiatan tersebut dengan apa? Dengan amal saleh. Dan tidak mungkin, ya, seseorang di dalam mencari ilmu agama itu hanya mengandalkan hafalan, ya, memperbanyak majelis, ya, memperbanyak membaca, memperbanyak mendengarkan. Tidak cukup dengan itu, ya. Tidak cukup seseorang hanya melakukan itu semua tanpa menjaga hatinya. Setiap hari hatinya dimasukin ilmu agama, akan tetapi hatinya tidak dijaga kebersihannya, maka yang demikian itu akan membuat ilmu yang masuk di dalam hatinya akan menjauh darinya. Oleh karena itu, kalau kita baca, ya, sirah para ulama zaman dulu, ya, di mana mereka memiliki hafalan yang banyak, yang memahami agama dengan pemahaman yang luas dan dalam, ya, kita dapatkan mereka adalah orang-orang yang bertakwa, ya, dan menjauhi sejauh-jauhnya yang namanya kemaksiatan. Imam Syafi'i rahimahullah pernah bertanya kepada guru beliau yaitu Waqi', ya, syakautu ila Waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Ya, beliau mengatakan, aku pernah mengadu kepada guruku yaitu Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Ya, beliau mengadu kepada gurunya, ya guru, kenapa kok hafalan saya jelek? Ya, tentunya jeleknya hafalan Imam Syafi'i lain dengan jeleknya kita, ya.
Beliau mengatakan, kenapa kok saya tidak menghafal dengan baik? Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka Waqi' memberikan petunjuk kepadaku supaya aku meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan apa? Kemaksiatan. Wa akhbarani, kemudian beliau mengabarkan kepadaku bi annal ilma nurun, bahwasanya ilmu agama adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi, dan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Jadi Waqi' cuma memberikan satu jalan keluar untuk memiliki hafalan yang kuat, yaitu dengan cara meninggalkan kemaksiatan. Murid beliau yang lain pernah bertanya kepada Waqi' juga, ya, bagaimana aku bisa mendapatkan hafalan yang kuat? Maka beliau mengatakan, ista'in ala hifdzi bi qillatil dzunub. Hendaklah engkau membantu hafalanmu dengan cara mengurangi dosa. Hendaklah engkau membantu memperkuat hafalanmu dengan apa? Dengan mengurangi dosa. Satu rumus saja untuk mendapatkan hafalan yang baik supaya kita bisa memahami ilmu, bisa menghafal ilmu, itu dengan cara apa? Mengurangi dosa. Sufyan bin Uyainah, ya, min a'immatul muhadditsin, dia termasuk imam ahli hadis. Ya, beliau pernah ditanya, bagaimana engkau bisa mendapatkan ilmu atau bisa mendapatkan hafalan yang sekuat ini? Ya, beliau mengatakan bitarkil ma'asi, ya, dengan cara meninggalkan kemaksiatan. Beliau tidak menyebutkan caranya adalah dengan meminum obat ini atau membaca ayaat ini supaya bisa kuat hafalan, tidak. Ya, beliau cuma menyebutkan satu cara saja, yaitu dengan apa? Dengan meninggalkan kemaksiatan. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa pentingnya kita dalam menuntut ilmu agama yang membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran dari dosa-dosa. Mungkin ada di antara kita yang mengatakan, Ustaz, saya perasaan tidak atau jarang berbuat dosa. Saya tidak berzina, dan saya juga tidak minum khamar, tidak minum minuman keras, ya, dan saya tidak melihat perempuan yang ajaib, saya tidak merokok. Pokoknya saya jarang berbuat maksiat. Tapi kok saya tetap apa? Kurang di dalam menghafal. Maka kita katakan terkadang yang namanya dosa itu bukan hanya amalan saja, tapi dosa juga dilakukan oleh hati kita. Seseorang kadang memang dia tidak melakukan perbuatan dosa-dosa yang zahir, akan tetapi dia berdosa dengan hatinya, misalnya dengan riya, ya, dengan riya atau dengan kesombongan, dia merasa lebih baik daripada yang lain. Ini adalah sebuah kemaksiatan, sebuah dosa yang kadang kita tidak merasa. Dan kita tahu yang namanya riya ini adalah syirik kecil, dan syirik kecil ini lebih besar daripada dosa yang besar. Ini adalah sebuah dosa. Jadi kadang seseorang, ya, tidak bisa menghafal karena adanya penyakit-penyakit apa? Dosa yang dilakukan oleh hati. Kemudian beliau mengatakan, hafalkanlah apa yang akan aku katakan kepadamu. Ini adalah hirs, semangat dari Amirul Mukminin ketika beliau mengajari muridnya, ya, mengajari muridnya, beliau mengatakan hafalkanlah. Jadi beliau ingin supaya ucapan yang beliau ucapkan ini dihafalkan oleh muridnya dan disampaikan kepada yang lain. Manusia ada 3 golongan. Manusia ada 3 golongan. Dan ini adalah pengamatan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Pengamatan beliau bahasanya manusia yang banyak ini ada 3 golongan. Dan wallah alam dimaksud dengan manusia di sini adalah umat Islam. Ya, umat Islam. Yang pertama, alim rabbani. Golongan yang pertama adalah ulama. Ya, dan ini adalah golongan yang pertama dan tertinggi tingkatannya, dan mereka sedikit di dunia. Alim rabbani, ulama yang rabbani, ini adalah ulama yang memiliki 3 sifat. Kalau salah satu dari 3 sifat ini tidak dimiliki, maka dia bukan ulama rabbani. Yang pertama adalah yang alim, dia berilmu. Kemudian yang kedua adalah amil, yaitu mengamalkan ilmu yang dia miliki.
Kemudian yang ketiga adalah muallim, yaitu dia apa? Mengajarkan ilmu yang dia miliki kepada orang lain. Ini 3 syarat yang menjadi seorang alim rabbani, berilmu, mengamalkan dan juga mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Barulah dia disebut dengan seorang alim yang rabbani, yang memiliki tingkatan, dan dia adalah golongan yang paling tinggi. Kalau dia berilmu, beramal, akan tetapi tidak mengajarkan kepada orang lain, maka dia tidak dinamakan apa? Alim yang rabbani. Atau dia berilmu dan mengajarkan kepada orang lain, akan tetapi dia tidak mengamalkan, maka dia juga tidak dinamakan alim rabbani. Sampai dia mengilmui, mengamalkan, dan juga mengajarkan kepada orang lain. Kemudian yang kedua adalah penuntut ilmu, kata beliau. Golongan yang kedua adalah penuntut ilmu yang berada di atas jalan keselamatan, ala sabilin najah. Ya, seorang penuntut ilmu yang berada di atas jalan keselamatan. Ini adalah golongan yang kedua, yaitu mereka adalah bukan ulama, akan tapi mereka sedang menuntut ilmu agama. Disifati oleh Amirul Mukminin bahwasanya mereka ini berada di atas jalan keselamatan. Ya, untuk menjadi golongan yang kedua ini, maka harus ada 3 syarat. Ya, yang pertama, penuntut ilmu tersebut menginginkan keselamatan dengan ilmunya, menginginkan keselamatan dengan ilmunya, yaitu keselamatan dirinya di dunia dan juga di akhirat. Ini berkaitan dengan hati. Syarat yang kedua yang dia pelajari, yang dia tuntut, ini adalah ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu agama. Seseorang yang menginginkan keselamatan tapi dia tidak mempelajari ilmu agama, maka dia tidak akan selamat, tidak akan mendapatkan keselamatan. Kemudian yang ketiga adalah mengamalkan apa yang dia pelajari. Ya, kalau dia bisa memenuhi 3 syarat ini, maka dia termasuk golongan yang kedua, insyaallah. Yaitu apa? Dia bermaksud ya mencari keselamatan, ingin mencari keselamatan. Kemudian yang kedua, dia mempelajari ilmu yang memang sebab mendapatkan keselamatan tersebut, yaitu ilmu agama. Kemudian dia mengamalkan ilmu tersebut, maka dia masuk dalam golongan yang kedua, insyaallah. Itu berada di dalam jalan keselamatan. Adapun orang yang menuntut ilmu ya agama bukan karena ingin mencari keselamatan, bukan mencari keselamatan dirinya, dan juga bukan mengajarkan orang lain, tetapi hanya ingin dunia, maka orang yang seperti ini, meskipun tiap hari dia kelihatan menuntut ilmu, akan tapi dia bukan termasuk golongan yang kedua yang berada di atas jalan keselamatan. Ya. Bahkan dia termasuk orang yang berada di atas jalan kehancuran. Ya, seperti misalnya orang yang mencari ilmu agama karena dunia, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, la yata'allamu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya, lam yajid ra'ihatal jannah." Barang siapa yang menuntut ilmu, di mana ilmu ini seharusnya dicari untuk mencari wajah Allah, tetapi dia tidak mencarinya kecuali untuk mendapatkan dunia, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Lam yarih ra'ihatal jannah, lam yajid ra'ihatal jannah." Maka dia tidak akan mendapatkan bau surga. Karena salah niat, dia mempelajari ilmu bukan karena menyelamatkan dirinya, akan tetapi karena dunia, supaya dipuji oleh orang, ya, atau bisa mendapatkan kedudukan di tengah masyarakat, atau mendapatkan dunia, ya. Nah, kemudian golongan yang ketiga adalah, kata beliau, adalah orang yang awam, yang mereka hanya mengikuti setiap orang yang berteriak. Mereka condong sesuai dengan arah angin, tidak menyinari diri mereka dengan cahaya ilmu, dan juga tidak berpegang dengan pegangan yang kuat. Ini adalah golongan yang ketiga. Siapa mereka? Disifatkan oleh Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin. Mereka adalah orang-orang yang hamajun ri'a,
yang kalau di bahasa Indonesia diartikan adalah orang-orang yang dungu, orang-orang yang awam, orang-orang yang bodoh, yang dungu. Ini adalah golongan yang ketiga. Jadi mereka bukan orang yang alim dan juga bukan golongan penuntut ilmu, tapi mereka adalah hamajun ri'ab, yaitu orang-orang yang dungu. Di mana sifatnya mereka mengikuti setiap ada orang yang berteriak. Ada yang mengajak ke utara, dia ikut ke utara. Ya, ada yang mengajak dia ke selatan, dia ikut ke selatan. Ini adalah keadaan mereka. Ya, mengikuti setiap orang yang berteriak, mengajak, maka dia ikut, dia ikuti. Tidak membedakan apakah dia mengajak kepada yang hak atau mengajak kepada yang batil. Karena dia tidak bisa membedakan, tidak memiliki ilmunya. Beliau mengatakan mereka condong sesuai dengan arah angin. Ya, diumpamakan seperti pohon yang lemah. Ketika angin ke utara, maka pohon tersebut atau tumbuhan tersebut ikut ke utara. Ketika angin ke timur, maka dia ikut ke timur. Beliau sifatkan golongan yang ketiga ini adalah seperti ini. Ya, yaitu mengikuti setiap apa yang diteriakkan kepadanya. Dan golongan yang ketiga ini, mereka adalah orang yang paling berbahaya di dunia ini. Paling berbahaya bagi agama dan juga dunia. Bagi agama dan juga dunia. Mereka adalah golongan yang paling banyak di dunia ini daripada golongan yang pertama dan kedua. Meskipun mereka paling banyak, akan tetapi mereka adalah golongan yang paling rendah kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ini, itu golongan yang ketiga ini, setiap terjadi fitnah, setiap terjadi kekacauan, halu balau, kekacauan di setiap daerah, maka yang menjadi sebab adalah golongan yang ketiga ini. Jadi yang menjadi sebab fitnah kerusakan di dunia ini adalah golongan yang ketiga. Yaitu apa? Orang-orang yang disifatkan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, bahasanya mereka adalah hamajul ri'ab, yaitu orang-orang yang tidak berilmu, yang jahil, orang-orang yang dungu. Ya. Kenapa mereka demikian? Beliau mengatakan tidak menyinari diri mereka dengan cahaya ilmu. Jadi mereka, golongan yang ketiga ini, tidak mau menyinari diri mereka, hati mereka dengan apa? Dengan ilmu agama. Berpaling dari ilmu agama. Dan mereka juga tidak berpegangan dengan pegangan yang kuat. Artinya apa? Dia tidak berilmu. Ya. Dan dia juga tidak mau bertanya kepada orang yang berilmu. Ya, dia tidak mau menyinari dirinya dengan ilmu dan juga tidak mau apa? Bertanya. Padahal dia orang bodoh, tidak mengetahui. Jadi dia sudah tidak berilmu dan tidak mau bertanya kepada orang yang berilmu. Ini sebabnya dua ini. Kenapa mereka disifatkan seperti itu? Ya, mengikuti setiap sesuatu yang diteriakkan kepada mereka. Ya, ini karena dua sebabnya. Yang pertama karena mereka tidak berilmu. Kemudian yang kedua, mereka tidak mau bertanya kepada orang yang berilmu. Nah, sekarang ya, kita sebagai pendengar, ya seorang muslim, kita termasuk golongan yang mana? Apakah kita termasuk golongan yang pertama? Termasuk bukan? Ya, termasuk alim yang rabbani. Kita berharap, tapi sekarang kita bukan termasuk. Apakah kita ingin menjadi golongan yang ketiga? Ingin tidak? Tidak. Maka hanya ada satu pilihan, hendaklah kita menjadi golongan yang kedua. Siapa mereka? Itu orang-orang yang mau menuntut ilmu agama. Ya, mau menuntut ilmu agama. Yang membebaskan diri kita dari kebodohan. Tentunya kita tidak mau dikatakan orang yang jahil, orang yang dungu, orang yang bodoh, ya orang yang tolol, tidak mau.
ya kita ingin membebaskan dan tidak mau kita dicap seperti itu. Oleh karena itu, hendaklah kita berusaha dengan kesadaran diri kita sendiri untuk yang menyinari hati kita ini dengan ilmu, supaya kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, yang tidak mengikuti apa yang diomongkan oleh orang lain. Ya, itu adalah kelebihan orang yang berilmu, yang tidak mengikuti apa yang setiap diomongkan oleh orang lain. Ya, dia memiliki barometer, dia memiliki timbangan. Kalau ucapan itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itu yang benar. Ya, kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itu yang salah dan wajib saya tinggalkan. Kemudian beliau mengatakan, ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu lebih baik daripada harta. Ini adalah kalimat yang global yang beliau sampaikan sebelum beliau memperinci. Ya, supaya apa? Supaya orang yang mendengarkan ini yang berangan-angan atau rindu dengan apa yang akan diucapkan oleh beliau setelah itu. Apa segi kebaikan harta, kebaikan ilmu agama di atas harta dunia? Dan yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu agama. Dan yang dimaksud dengan harta dunia di sini adalah harta dunia yang dicari hanya untuk untuk kesenangan dunia semata, bukan dicari karena Allah SWT. Ya, jadi maksud dengan ilmu di sini adalah ilmu agama, dan harta di sini adalah harta yang dicari untuk kesenangan dunia semata, bukan karena Allah. Beliau mengatakan ilmu lebih baik daripada harta. Beliau mengatakan ilmu menjagamu, sedang harta engkau yang menjaganya. Ilmu menjagamu, ilmu menjaga pemiliknya dari musibah, dari kecelakaan baik di dunia maupun di akhirat. Ilmu yang akan menjaga pemiliknya. Di akhirat jelas, karena orang yang berilmu maka akan mengetahui mana yang benar, sehingga apa? Dia bisa ikuti kebenaran tersebut. Dia mengetahui mana yang wajib, sehingga dia bisa amalkan. Ya, adapun orang yang tidak berilmu maka dia tidak tahu ini wajib, sehingga dia meninggalkan kewajiban. Dan orang yang berilmu tahu bahwasanya ini salah, sehingga dia bisa tinggalkan. Tahu bahwasanya ini adalah maksiat, hukumnya haram, ya, maka dia tinggalkan. Berbeda dengan orang yang jahil, ya, yang tidak mengetahui bahwasanya ini adalah haram, sehingga dia lakukan. Kalau seseorang di dalam hidupnya mengikuti kebenaran dan meninggalkan al-batil, kebatilan, yang tidak diberikan istiqomah oleh Allah SWT sampai dia meninggal, maka ini adalah keselamatan dia di mana? Di akhirat. Ini jelas bahwasanya ilmu menjaga kita di akhirat. Ilmu menjaga seseorang di dunianya, ya, ilmu akan menjaga pemiliknya dimanapun dia berada. Ya, dalam keadaan yang penting, dalam keadaan senang, dalam keadaan apapun, ilmu akan menjaganya sesuai dengan kadar ilmu yang dia miliki. Satu contoh bahwasanya ilmu menjaga seseorang di dunia adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang diceritakan di situ bahwasanya dulu ada seseorang yang membunuh 99 orang. Kemudian dia ingin bertaubat kepada Allah dan bertanya, ya, kemana saya bisa bertanya apakah taubat saya ini diterima atau tidak. Akhirnya dia ditunjukkan kepada seorang ahli ibadah, ya, ditunjukkan kepada seorang ahli ibadah. Kemudian ditanya, wahai fulan, saya sudah membunuh 99 orang, apakah Allah SWT masih menerima saya, masih menerima taubat saya? Maka ahli ibadah yang dia beribadah siang dan malam, ya, setiap waktu, ya, dia merasa ini adalah membunuh satu orang itu sudah merupakan kecelakaan yang musibah yang besar, dosa yang besar. Apalagi ini membunuh berapa? 99. Mungkin dosa sebesar ini diampuni oleh Allah. Maka pembunuh tadi, ya,
karena sudah merasa putus asa, ya, dia bunuh ahli ibadahnya. Akhirnya genap menjadi berapa? 100. Ya, sudah, kalau memang 99 sudah tidak diampuni, sudah digenapi berapa? Menjadi 100. Kemudian dia bertanya lagi, gimana orang yang bisa saya tanya? Ya, taubat saya ini diterima atau enggak? Apakah Allah masih menerima taubat saya? Maka dia ditunjukkan kepada seorang alim, ya, orang yang berilmu. Kemudian dia bertanya, apakah Allah masih menerima taubat saya? Dosa saya sudah banyak, saya sudah membunuh 100 orang. Maka alim ini dia mengetahui tentang agama Allah, yang mengetahui bahasanya Allah Maha Pengampun, ya, Allah memiliki nama Al-Ghafur, Allah memiliki nama Ar-Rahim, yang penyayang, ya. Dan dia tahu bahasanya selama seseorang masih hidup, sebelum mati, maka kalau dia bertobat kepada Allah akan diampuni. Ini ilmu yang dia miliki. Ketika datang seseorang, apakah Allah masih menerima taubat saya? Dia mengatakan, apa yang menghalangi Allah untuk menerima taubatmu? Ya, akhirnya apa? Akhirnya laki-laki ini bertobat, ya, dan diberi petunjuk untuk mendatangi sebuah desa yang di situ banyak orang soleh, supaya apa? Supaya dia bisa meneladani mereka, bisa meninggalkan lingkungan dia yang jelek, ya, sehingga dia bisa bertobat dengan tobat yang sempurna. Meskipun qadarullah sebelum dia sampai ke sana dia meninggal, ya. Tapi dia meninggal di tengah-tengah, dan kemudian Allah SWT mengutus dua orang malaikat, untuk mendekatkan jasadnya ke desa yang dia tuju. Ya, akhirnya didekatkan dan terakhir dia masuk ke dalam surga. Ya. Syahidnya yang bisa kita ambil dari kisah ini, bahwasanya tadi orang yang ahli ibadah, karena dia tidak memiliki ilmu, rajin dia beribadah, tetapi ibadah tidak diiringi dengan ilmu. Akhirnya apa? Dia celaka karena dia tidak memiliki ilmu, dibunuh oleh orang tersebut. Akan tapi seorang alim yang dia memiliki ilmu agama, maka dia bisa selamat dengan apa? Dengan sebab ilmu. Ya, ini adalah contoh, satu contoh, dan masih banyak, ya, contoh-contoh yang bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya ilmu ini bisa menjaga seseorang di dalam dunianya sebelum di akhiratnya. Ini diibaratkan seperti seseorang yang tahu bahwasanya di depan dia itu ada makanan yang beracun. Ada makanan yang beracun. Maka orang yang tahu bahwasanya adalah makanan yang beracun tidak akan memakan makanan ini, dia selamat. Akan tetapi orang yang yang tidak tahu bahwasanya ini adalah makanan yang membahayakan, makanan yang beracun, maka dia akan memakannya. Ya, ini adalah diibaratkan seperti orang yang berilmu. Ya, maka dia tidak akan melakukan sesuatu yang memudaratkan dia. Adapun orang yang jahil, maka dia melakukan perkara yang memudaratkan dia dan meninggalkan perkara yang memberikan manfaat kepadanya. Adapun harta, maka pemiliknya harus menjaganya. Kebalikannya, kalau orang yang punya ilmu, maka ilmu yang menjaga dia. Dan tentunya kita senang kalau bila kita dijaga. Ya, akan tetapi harta ini kita yang harus apa? Menjaga harta tersebut. Kita tahu, dan mungkin antum semua tahu, bahasanya mencari harta dunia ini tidak ringan. Yang harus capek. Capek enggak cari uang? Nah, capek ya? Iya. Ada yang enak, ada yang capek, ya kan? Ya, cuma semuanya capek, cuma bertingkat-tingkat. Ya, ada yang capek sekali, dan ada yang sedang-sedang, ada yang ringan. Dan banyak di antara mereka yang mencari dunia dengan menempuh bahaya. Ada yang sampai ke dalam apa? Ke dalam tanah, ya, dan mencari sesuatu, mengelola sesuatu, ya, dan bahayanya banyak. Ya, sampai ketika mencari harta dunia. Ketika harta sudah kita dapat, karena kita cari dengan susah payah, maka tentunya tidak akan mudah kita melepaskan harta tersebut. Ya enggak? Ya, karena sudah kita cari susah payah selama 1 bulan,
ya kita terus menerus yang mencari harta tersebut, tentunya setelah kita dapatkan kita tidak akan dengan mudah mengeluarkan harta tersebut, kecuali dengan dalam perkara yang memang itu memberi manfaat kepada kita. Ya, jadi dia berusaha untuk menjaga harta itu yang sebaik mungkin, ya menjaga harta yang dia dapatkan sebaik mungkin supaya tidak lepas dari tangannya. Ya, bagaimana supaya harta yang dia dapatkan ini kalau bisa tidak berkurang, akan tetapi apa? Bertambah terus. Ya, dia pikir dia bisa untuk berdagang apa, atau bisa saham kemana, ya kan? Dia pikir bagaimana supaya harta ini tidak berkurang, bahkan bisa bertambah. Yang masih ada dia berusaha untuk menjaganya, menyimpannya. Ya, dipikir mungkin yang paling aman disimpan di rumah. Tapi dia pikir jangan-jangan apa? Ada rampok yang tahu, ya, sehingga dia datang ke rumah membunuh aku dan juga mengambil harta. Kayaknya nggak aman kalau ditaruh di rumah. Ditaruh di mana? Taruh di bank aja. Taruh di bank, ya. Ada berita bahwasanya banyak pembobolan, ya banyak pembobolan rekening. Dia punya berapa miliar di dalam bank. Dia takut kalau sampai dia menjadi korban dicuri hartanya dengan dia tidak merasa tidak aman kalau ditaruh di bank. Ya, ditaruh di mana? Ya, dititipkan ke orang misalnya. Ya, kalau dititipkan ke orang takut nanti dibicarakan. Ya, bahwasanya si fulan ini punya harta sekian disimpan di rumah ini. Takut kalau sampai ada orang yang membutuhkan datang untuk pinjam uang. Ya, sehingga harus meminjamkan uang kepada orang lain dan seterusnya. Dia berusaha untuk menjaga hartanya. Sayang kalau hartanya itu sampai hilang begitu saja. Sehingga orang yang mencari hartanya karena dia tidak bisa tidur, ya, dengan harta yang sudah dia miliki. Jadi dia ketika mencarinya juga susah, ya, dan ketika dia sudah dapat dia juga susah. Banyak kita dapatkan ya, orang sudah punya uang, tetapi dia tidak bisa istirahat, tidak bisa memakan makanan enak yang dimakan oleh orang-orang yang miskin. Ya, terkena penyakit ini, penyakit itu, sehingga tidak boleh makan yang ini, tidak boleh makan yang itu. Terakhir dia hanya boleh makan nasi putih saja, ya, atau kentang saja. Ya. Kemudian di akhirat, ya, orang yang memiliki harta ini akan ditanya oleh Allah SWT tentang dua perkara. Akan ditanya oleh Allah dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia belanjakan. Ya, jadi dicarinya susah, menjaganya juga susah, dan di akhirat dia akan ditanya dengan dua pertanyaan. Sementara orang-orang yang tidak memiliki harta cuma, ya, ditanya tentang satu perkara saja. Ya, orang yang berilmu ditanya tentang ilmunya, ya, orang yang berumur ditanya tentang umurnya untuk apa dia lakukan. Tapi orang yang punya harta ditanya di mana dia dapatkan, dari mana dia dapatkan, dan untuk apa digunakan. Kemudian beliau mengatakan ilmu bertambah. Jadi yang pertama ilmu menjaga kita, sedangkan harta kita yang jaga. Kemudian yang kedua, ilmu bertambah, terus berkembang ketika diamalkan. Dalam riwayat yang lain alal infaq, ya, ilmu berkembang ketika diinfakkan, diberikan kepada orang lain. Sedangkan harta berkurang ketika dibelanjakan. Ketika dikeluarkan, maka harta itu akan berkurang. Ilmu bertambah terus ketika diamalkan. Bagaimana bertambah ketika diamalkan? Seseorang yang tahu, ya, sebuah perkara, kemudian diamalkan, maka dia akan ingat terus. Semakin banyak dia amalkan, ya, karena ilmu tersebut, karena mengingat ilmu tersebut, maka akan semakin dia ingat. Orang misalnya mendengar bahwasanya sebaik-baik sholat itu adalah sholat malam. Ya, afdhalus sholat ba'da fardhilah sholatul lail. Ya, hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
ya, dalam Sahih Muslim bahwasanya sebaik-baik sholat adalah setelah fardhu adalah sholat malam. Dia dengar hadis, kemudian dia amalkan. Bagaimana? Dia sholat malam. Ya, sebelum dia sholat dia ingat hadisnya bahwasanya sebaik-baik sholat setelah sholat fardhu adalah sholat malam. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dia ingat, kemudian dia kerjakan. Besoknya ketika sholat malam lagi dia ingat hadisnya. Ya, bahasanya sebaik-baik sholat setelah sholat fardhu adalah sholat malam. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Terus ini. Ketika kita kira-kira dia lakukan selama seminggu, kita tanya pada hari yang ke-7, ya, apa fadilah sholat malam? Tentunya dia akan langsung mengatakan sebaik-baik sholat setelah sholat fardhu adalah sholat malam. Siapa yang meriwayatkan hadis ini? Sahih Imam Muslim. Dia akan ingat. Lain dengan orang yang mendengar hadis ini kemudian tidak dia amalkan. Ya, sehari, ya ketika besok kita tanya dia tidak diamalkan, kita tanya apa fadilahnya sholat malam. Dia ada amalan lupa yang hadisnya, tapi saya kemarin dengar, ya. Ketika diingatkan, nah dia baru ingat. Mungkin kalau kita tanya seminggu kemudian dia sudah tidak ingat sama sekali. Jadi yang namanya ilmu setiap kali diamalkan maka kenapa? Semakin dalam di dalam hatinya. Lain kalau tidak diamalkan. Oleh karena itu para ulama zaman dulu, karena mereka menuntut ilmu, setiap mendengar hadis diamalkan maka mereka hafal. Ya, oh hadis ini saya dengar di sana dari Syekh Fulan. Beliau hafal karena beliau amalkan. Ya. Kemudian ilmu ini bertambah dengan disampaikan. Jadi bertambah dengan diamalkan dalam sebuah riwayat dan riwayat lain bertambah dengan diinfakkan, yaitu disampaikan kepada orang lain. Karena apa? Karena yang namanya ilmu ini seperti api yang kecil, ya kan? Kalau kita ambil, ya kita punya lilin, ya kan? Lilin yang satu awalnya, api ini di atas lilin satu, kemudian kita ambil 5 lilin yang lain. Api yang pertama berkurang tidak? Tidak, tapi bertambah menjadi berapa sekarang? Menjadi 6. Api yang awalnya satu menjadi berapa? Menjadi 6 lilin. Di situ ada api semuanya. Demikian pula ilmu. Ilmu yang awalnya cuma satu dimiliki oleh orang, ketika disampaikan kepada 5 orang, maka ilmu yang ada di dalam orang yang pertama tidak akan berkurang, bahkan menjadi apa? Bertambah. Ini namanya ilmu. Setiap kali diinfakkan, setiap kali disampaikan kepada orang lain semakin bertambah. Ya, lain dengan apa? Lain dengan harta. Setiap kali diberikan kepada orang, maka semakin apa? Berkurang yang ada di dalam pemiliknya. Orang punya 1.000 rial, ya, kemudian diambil 200, diberikan kepada orang lain, maka akan berkurang hartanya. Hartanya. Jadi ilmu bertambah dengan diamalkan dan juga diinfakkan, dan harta akan berkurang ketika apa? Dikeluarkan dan juga dibelanjakan. Ini adalah kelebihan ilmu. Ya, di dalam sebuah hadis qudsi, bahasanya Allah SWT mengatakan, ya bani Adam, unfiq alaih. Wahai anak Adam, hendaklah kalian berinfak. Hendaklah kamu berinfak, maka aku akan berinfak kepada. Hadis ini ya sahih, yang muttafaqun alaih dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wahai anak Adam, kata Allah, hendaklah aku berinfak, maka aku akan berinfak kepada. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa infak di sini mencakup infak harta dan juga infak ilmu. Orang yang memiliki harta dan yang berinfak, ya, kepada orang yang memang berhak, maka Allah SWT akan memberikan infak kepadanya, akan memberikan kepadanya gantinya. Demikian pula orang yang berinfak dengan ilmu. Kalau semakin dia sampaikan, maka Allah SWT akan memberikan ilmu yang lain kepadanya. Dan ini dirasakan oleh orang-orang yang suka mengajarkan kepada orang lain ilmu agama. Ya, setiap dia sampaikan kepada orang lain, maka akan bertambah ilmu.
kadang dia tidak pernah berpikir tentang masalah ini, tetapi ketika disampaikan kepada orang lain, ya, tersirat masalah ini di dalam hatinya, sehingga di situ bertambah ilmu, dan ini bisa dirasakan oleh orang-orang yang berkecimpung di dalam mengajarkan manusia kebaikan, yaitu ilmu agama. Kemudian beliau mengatakan mencintai ilmu adalah termasuk agama. Mencintai ilmu adalah termasuk agama, yang kita beribadah kepada Allah dengan rasa cinta kita terhadap ilmu tersebut. Ya, jadi mencintai ilmu ini adalah termasuk agama, dicintai oleh Allah SWT. Kenapa dicintai? Karena yang pertama, ilmu ini adalah warisan para nabi. Warisan para nabi. Dan mencintai ilmu berarti kita mencintai warisan para anbiya. Ya, mencintai warisan para anbiya berarti kita mencintai mereka, mencintai para anbiya. Kemudian yang kedua, mencintai ilmu. Kalau kita sudah cinta sesuatu, maka rasa cinta kita ini kepada ilmu kita ini akan membawa kita untuk mengamalkan ilmu tersebut. Yang mau mendengarkan. Kalau orang sudah mau cinta dengan ilmu, dia mau mendengarkan. Kalau dikasih buku, dia mau membaca karena dia sudah cinta dengan ilmu tersebut. Sehingga diharapkan nanti dia akan mengamalkan apa yang dia dengar, mengamalkan apa yang dia baca. Adapun orang yang tidak suka dengan ilmu, ya dengan ilmu agama, maka orang yang seperti ini tidak diharapkan, ya dia bisa mendatangi majelis-majelis seperti ini. Dia tidak suka mendengarkan ilmu agama, ya. Maka kalau dia tidak mendengar kebenaran, bagaimana dia bisa mengamalkan kebenaran? Demikian pula kenapa kita mencintai ilmu? Karena Allah SWT alim, dan Allah mencintai setiap orang yang alim. Allah Maha mengetahui, dan Allah mencintai orang yang mengetahui, orang yang berilmu. Ya, semakin dia memiliki ilmu yang banyak tentang agama ini, maka semakin dicintai oleh Allah. Jadi mencintai ilmu agama adalah sebuah ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun mencintai dunia, maka ini adalah mazmum. Yang mencintai dunia ini adalah sesuatu yang tercela. Apalagi kalau sampai kecintaan kita kepada dunia menjadikan kita lalai dari tujuan kita diciptakan di dunia ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Maka ini sangat tercela. Ya, karena Allah berikan kepada kita harta ini untuk kita beribadah. Yang Allah memberikan kita harta, memberikan kita rezeki, tujuannya adalah untuk kita beribadah. Kalau sampai kita diberikan justru malah membuat kita lalai, maka yang seperti ini tentunya dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan ilmu membuatkan ketaatan orang lain kepada alim tersebut. Yang namanya ilmu agama itu menjadikan orang lain menjadi taat kepada orang alim tersebut. Ya, bagaimana maksudnya? Yang orang yang berilmu, maka kalau dia berbicara akan didengar. Kalau dia berpendapat dengan sebuah pendapat, maka akan didengar. Dan orang membutuhkan apa yang dia ucapkan. Sampai para penguasa, ya para raja, ya para hakim, ya semua membutuhkan apa yang dia katakan, membutuhkan ilmu dia. Dan seorang alim, ya kenapa dia ditaati? Karena seorang alim berarti dia tahu tentang kalamullah, tentang kalam Rasul, mengetahui tentang firman Allah SWT, mengetahui ayat Al-Quran, dan dia mengetahui hadis-hadis Rasulullah SAW. Sehingga kalau dia berbicara, dia berbicara sesuai dengan nas, sesuai dengan dalil, sehingga dia ditaati karena orang yang alim, ya dia tidak berbicara kecuali dengan ilmu yang dia dapatkan dari Al-Quran maupun As-Sunnah, ya sehingga dia ditaati oleh orang lain. Oleh karena itu ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, ada yang menafsirkan wa ulil amri di sini adalah ulama. Hendaklah kalian taat kepada Allah dan taat kepada Rasul dan juga para ulama. Karena para ulama mereka tidak memberikan keterangan kecuali dari Al-Quran dan juga Sunnah. Jadi orang yang alim
ilmu dia ini akan menjadikan orang lain taat kepadanya. Kemudian beliau mengatakan ilmu meninggalkan sebutan yang baik setelah meninggalnya alim tersebut. Jadi seorang yang alim, ketika dia sudah datang ajalnya kemudian dia meninggal, meninggalkan dunia ini, maka dia masih disebut oleh manusia. Ini bedanya. Orang yang alim ketika dia meninggal dunia masih disebut yang namanya oleh manusia. Kita lihat para ulama, para muhadditsin, orang-orang yang mencari ilmu dan orang-orang yang memegang dirinya dengan ilmu, yang memegang ilmu agama dari kalangan para ulama, sejak zaman dulu sampai zaman sekarang. Dari sejak zaman para sahabat, para tabi'in dan sampai zaman sekarang, mereka sudah meninggal ratusan tahun yang lalu. Akan tetapi sampai hari ini masih kita sebutkan nama. Yang kita bahas sekarang ini ucapan siapa? Ali bin Abi Thalib yang meninggal kurang lebih tahun 40 Hijriah. Sekitar 1400 tahun yang lalu beliau meninggal. Meninggal dalam keadaan dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Beliau sudah meninggal, tapi ucapan beliau hari ini masih kita apa? Masih kita dengarkan, masih kita baca, masih kita nikmati ucapan beliau. Karena beliau sudah meninggal 1400 tahun yang lalu. Dan seandainya dunia ini masih tersisa 1000 tahun lagi misalnya, itu insya Allah nama beliau masih ada. Masih selama masih banyak penuntut ilmu, masih banyak orang yang menuntut ilmu, maka nama-nama para sahabat, nama-nama para ulama zaman dulu itu masih akan disebutkan di majelis-majelis ilmu, di dalam buku-buku. Tidak lepas dari ucapan Imam Syafi'i, dari ucapan Imam Malik, dari sahabat fulan, dari sahabat fulan. Setiap buku agama tidak lepas dari nama-nama mereka. Mereka sudah meninggal, akan tetapi mereka masih disebut-sebut namanya oleh manusia. Karena apa? Bukan karena mereka orang yang punya harta, akan tetapi mereka punya apa? Punya ilmu. Sebab mereka hanya memiliki satu hadis. Tapi karena ilmu yang dia bawa, maka dia masih dikenal oleh manusia. Kemudian apa yang diperbuat karena harta, maka itu akan hilang bersama musnahnya harta tersebut. Sesuatu yang diperbuat karena harta dunia, maka kalau harta itu musnah, maka sesuatu tersebut itu akan hilang bersama harta. Seseorang yang mencintai seseorang karena dunianya. Ada seseorang mencintai orang lain karena dunia yang dia miliki. Seseorang menghormati orang lain karena dia memiliki harta. Ketika harta itu sudah hilang dari orang tersebut, sehingga dia menjadi orang yang fakir, maka dia sudah tidak memiliki penghormatan kepadanya, tidak mencintai dia, bahkan mengucapkan salam pun tidak. Dan ini banyak terjadi. Orang dihormati ketika dia memiliki hartanya, tapi ketika harta sudah lepas darinya, hilang darinya, maka orang tidak ada yang mau duduk bersama. Dia sudah menjadi orang yang fakir, yang sudah menjadi orang yang tidak berguna. Harta yang dulu dia banggakan sudah hilang. Tetapi orang yang berilmu, yang dihormati karena ilmunya, maka dia akan tetap terus dihormati sampai ketika dia sudah tua. Ketika dia sudah tidak mampu untuk mengajarkan kepada orang lain, tapi orang ingat bahwasanya orang ini dulu apa? Dulu mengajari kita agama. Tapi sekarang karena lemah, karena sakit, mungkin dia sudah tidak ingat apa yang sudah dia sampaikan dulu. Orang masih menghargai dia. Meskipun dia bertahun-tahun di akhir hayatnya beliau sudah tidak mengajarkan kita Al-Quran, sudah tidak mengajarkan kepada kita, sudah tidak duduk bersama kita di majelis ilmu karena sakit. Tapi orang masih tetap menghormati beliau sebagai seorang ulama dulu. Ini adalah ilmu. Adapun harta, maka orang yang berhubungan dengan orang lain karena harta, maka ketika harta tersebut hilang, orang tersebut tidak akan berhubungan lagi dengan orang yang menjadi fakir tadi. Kemudian beliau mengatakan orang yang menumpuk harta meninggal sedang mereka dalam keadaan hidup. Orang yang menumpuk harta, dia sudah meninggal sementara dia dalam keadaan
hidup. Maksudnya apa? Dia hidup, bernafas bersama orang. Akan tetapi karena dia tidak didengar, dia tidak terdengar namanya, maka dia seakan-akan termasuk orang yang apa? Orang yang sudah mati. Padahal dia hidup bersama kita. Dia punya harta, tapi tidak disebut oleh orang. Maka dia seakan-akan sudah mati. Ya. Kemudian beliau mengatakan dan para ulama akan tetap ada selamanya. Jasad mereka hilang musnah, akan tetapi sifat-sifat mereka masih ada di dalam hati manusia. Manusia masih meneladani mereka. Jadi mereka sudah mati, akan tetapi mereka hidup di dalam hati manusia. Jasad mereka sudah hancur, ya. Jasad mereka sudah hancur, tetapi nama mereka, ya apa yang mereka lakukan, ucapan-ucapan mereka, perilaku mereka itu masih ada di dalam hati manusia. Dan ini adalah hidup yang hakiki. Ini adalah hidup yang sebenarnya. Ya adalah hidup yang sebenarnya. Jadi orang hidup di dalam hati manusia. Ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya nasihat beliau masih panjang ya dalam masalah ini. Cuma yang berkaitan dengan judul kita adalah ya sampai di sini. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam sebuah kitab beliau yaitu Miftah dari Sa'adah, beliau berbicara panjang lebar tentang keutamaan ilmu di atas harta dunia. Saya sebutkan di antaranya, beliau mengatakan bahasanya ilmu ini adalah warisan para nabi, sedangkan harta ini adalah warisan raja dan juga orang-orang kaya. Dan tentunya beda antara para nabi dengan orang-orang tersebut. Kemudian yang kedua, ilmu ikut menemani pemiliknya ke dalam alam kubur, sedangkan harta meninggalkan pemiliknya. Jadi ilmu yang akan menemani kita di dalam alam kubur kita. Ya, ilmu yang diamalkan akan menemani kita di dalam alam kubur kita. Adapun harta maka akan meninggalkan kita kalau kita meninggal. Kemudian yang ketiga, ilmu menghakimi harta dan harta tidak menghakimi ilmu. Ilmu yang mengatur harta, ya, adapun harta maka tidak mengatur ilmu. Kemudian yang keempat, ilmu yang bermanfaat hanya Allah berikan kepada orang yang beriman. Adapun harta maka Allah berikan kepada orang yang beriman dan juga orang yang tidak beriman. Orang yang kafir pun Allah berikan harta. Adapun ilmu yang bermanfaat, ilmu agama, ini hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah pilih. Ya, bukan sembarangan Allah berikan. Adapun harta dunia, maka ini diberikan kepada siapa saja yang mau, Allah akan berikan kalau Allah menghendaki. Ya, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Ya, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka akan kami berikan kepada siapa yang kami kehendaki. Ya. Kemudian beliau mengatakan seorang yang alim dibutuhkan oleh semua orang, semua golongan, dari para raja, dari para penguasa sampai rakyat jelata. Sedangkan orang yang kaya yang butuh kepadanya adalah sebagian saja, yaitu orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang fakir. Ini yang membutuhkan orang kaya. Adapun orang yang alim, maka yang butuh kepada ilmunya adalah semua golongan. Kemudian yang keenam, ilmu mengajak pemiliknya untuk bertawadhu, yang merendahkan diri, merendahkan hati, dan juga mengajak pemiliknya untuk ikhlas kepada Allah SWT. Adapun harta, maka mengajak pemiliknya untuk saling memamerkan, menyombongkan diri. Bahkan yang namanya harta mengajak pemiliknya kadang untuk bermaksiat, dan ini banyak. Orang dulunya fakir, dia tidak banyak bermaksiat. Tetapi ketika dia memiliki harta, dia bisa melakukan apa yang dia inginkan, yang dia gunakan hartanya untuk membeli sesuatu yang dia gunakan untuk